إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولن نشرك بربنا أحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والصلاة والسلام على نبينا ورسول الله وعبد الله محمد المصطفى وعلى أهل بيته وأصحابه ومن على سننه وأخلاقه وتابعه ووالاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي: الصيام لي، أو كما قال الله تبارك وتعالى: الصيام لي وكان أجزي به. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد جماعة rahimakumullah, para hamba-hamba Allah sekalian, di awal penyampaian khutbah sejak tadi khatib telah menunaikan bagian dari rukun-rukun khutbah, yakni mengajak kita semua untuk sama-sama memuji keagungan dan kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh, yang mana pada kesempatan kali ini lagi-lagi dan senantiasa Dia mencurahkan kenikmatannya pada kita semua, baik itu nikmat yang bersifat duniawi, dari mulai bangun tidur tadi hingga tertidur kembali, bahkan dalam tidur. Nikmat dari Allah ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung-hitung maka tak akan mungkin kita mampu menghitungnya. Saking banyaknya kenikmatan Allah yang tak mampu kita sebutkan sampai demi satu. Mungkin berjilid-jilid buku kalau kita tuliskan, atau diibaratkan bila lautan, mungkin 7 lautan atau lebih dijadikan tintanya, air lautan dijadikan tinta. Segenap pohon-pohon di muka bumi ini dijadikan batang-batang penanya, pasti tak akan mampu melukiskan betapa banyaknya kenikmatan Allah yang tercurah pada kita semua. Maka kita menjadi hamba yang tak tahu diri, tak tahu diuntung kalau kita tak pandai bersyukur atau sadar minimal bahwa kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang sadar dengan kenikmatan ini yang semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semata-mata alam dunia ini dan seisinya tercipta bukan tiba-tiba, tapi ada yang Maha menciptakannya, ini Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sadar ini ialah dia, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, yang merasakan kenikmatan iman dan Islam sebagai nikmat tertinggi, teragung, dan termahal. Dan salah satu manifestasinya, alhamdulillah, di rumah berkah bulan suci Ramadan yang mulia ini. Boleh dilihat sudah 2 kali Jumat kita berada di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kita masih dapat melaksanakan daripada panggilan
muslimin. Terlebih dari itu semua ada di bulan suci Ramadan. Sangat berkah Jumat ini. Boleh dikata ini adalah hari raya besar-besaran kaum muslimin karena hari Jumat ini berada di bulan Ramadan. Sedangkan Jumat lalu khatib mengisi salah satu masjid di daerah Sematang Borang tempat khatib tinggal, kira-kira 1 kilo dari rumah. Setelah menunaikan tugas sebagai imam dan khatib, ternyata khatib pun disuruh oleh pihak pengurus karena ada jenazah yang baru hadir, disolatkan oleh khatib sebagai imam pula. Harus mimpin jamaah salat jenazah. Itu Ramadan Jumat yang awal. Tapi kalau Allah menghendaki, maka orang tersebut almarhum tidak lagi dapat menunaikan segala macam manisnya ibadah di bulan Ramadan. Jamuan-jamuan kudus dari Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dinikmatinya di bulan ini. Dalam usia yang rentan, boleh dikatakan muda, yaitu 33 tahun, beliau wafat. Ibadah Allah, umur memang tidak pandang. Mati kalau datang tidak permisi. Semua tergantung bagaimana kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka sudah sewajarnya kita patut bersyukur kepada Allah sekali lagi, karena kita masih dapat melaksanakan ibadah pada bulan ini. Kita belum dipanggil keharibaannya. Ini berarti Allah masih mencurahkan kita kesempatan untuk mengais kekayaan yang banyak di alam fana ini, untuk bekal kita pulang. Karena tempat kita sesungguhnya, kepulangan kita bukan di sini. Jamaah semua tidak minta kalau saya harus hidup di Al-Azhar sampai mati. Kita semua tidak minta. Bahkan saya Abi Hilman tidak minta kalau saya dapat berdiri di mimbar yang mulia ini. Tidak direncanakan. Hanya sekedar sebagai seorang khatib menawarkan ladang jasa supaya dapat melaksanakan tugas, di antaranya di masjid ini, di Masjid Al-Azhar ini. Namun ternyata semua berpulang kepada jemaah sekalian, dan alhamdulillah dengan izin Allah di berbagai masjid termasuk di Al-Azhar ini, khatib sebagai orang yang tidak dapat melihat tunanetra dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan jemaah sekalian, dengan ibadah Allah yang insyaallah supaya semuanya, yang ahli surga semuanya, yang dikasih Allah semuanya. Kenapa? Karena tidak pandang siapapun, mau orang ini berkebutuhan khusus atau tidak, ada keterbatasan atau tidak, semua wajib dikenakan berkiprah dalam menegakkan syariat Allah, meninggikan kalimat Allah. Semua wajib dikenakan tugas dalam berdakwah dan melakukan apa saja yang mampu dikerjakan, karena masing-masing orang ada lebih ada kurang. Alhamdulillah. Dan ini merupakan satu kenikmatan, nikmat bagi jamaah sekalian meniru jejak langkah Rasulullah Muhammad SAW dalam memuliakan Ibnu Maktum radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat Nabi yang tunanetra pula, tiru sunnahnya. Dan saya selaku khatib melaksanakan tugas menjadi bagian dari tangan-tangan kepanjangan pesuruh Allah, yakni menyebarkan ajaran Islam ke tempat-tempat yang mampu saya sebarkan. Ini merupakan satu kenikmatan, terlebih di bulan Ramadan. Semua dicatat pahalanya, baik yang mengantarkan saya dan para ustadz lainnya mungkin untuk berdakwah, untuk berkhutbah, atau juga kami-kami yang berkhutbah, berdakwah langsung, semua ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan, khatib juga mohon kepada Allah semua kebaikan jemaah dan kita semua Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Kalau tadi dinyatakan di awal oleh pengatur waktu penata acara kita bahwa semua amal saleh donatur, bahkan yang mewakafkan semuanya di masjid ini, yang membangun masjid ini dari awal,
semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul-betul dari segi harta yang didermakan, namun juga dari segi kesempatan pun ini pula harus dimohonkan kepada Allah. Semoga Allah membalas kebaikan para jemaah yang senantiasa mendukung perjuangan dakwah kami, para muballigh, para dai, yang terutama khususnya hadir di Masjid Al-Azhar ini dan umumnya yang hadir di masjid-masjid lain. Mungkin kita tidak mampu untuk melaksanakan dakwah, belum melaksanakan dakwah, belum mampu lah mungkin ya, mana tahu ke depan. Tapi dengan memberikan kesempatan menjadi wasilah, jalan untuk khatib, untuk dai, untuk ustaz berdakwah, baik di Masjid Al-Azhar ini maupun di masjid lain, maka jemaah sekalian itu juga telah mendapatkan pahala dakwahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan pendakwah, tapi setiap muslim wajib dakwah dengan caranya masing-masing. Hanya untuk cara yang dakwah di mimbar ini tidak semua orang dapat melakukannya. Oleh karena itu jemaah sekalian mendapatkan pahala dengan adanya memberikan jalan, membuka jalan untuk para dai berdakwah. Suatu tugas yang mulia, apalagi di bulan Ramadan, yang menyokong perjuangan dakwah kami seperti Bapak Fadilah dan juga Ibu Darnas keluarga selalu mendorong, mendukung, menyokong perjuangan dakwah para muballigh, termasuk kami, saya Abi Hilman dari Terakhir, disokongnya dengan penuh dedikasi, dengan penuh kasih sayang. Ini merupakan satu amal yang perlu dicontoh oleh kita semua jemaah sekalian saudara. Maka di bulan Ramadan ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita intip, yang kita ketahui sebagai suatu amal saleh, lakukan. Bagaimanapun caranya kita harus berbuat apa saja yang baik-baik. Karena sering kita ulang-ulang di bulan Ramadan ini, khususnya ayat yang populer dalam Al-Baqarah 183, bahwa inti yang tadi khatib juga bacakan di awal, inti dari saum itu adalah la'allakum tattaqun, membuahkan takwa. Orang yang hanya sekedar lapar dan dahaga saja, apalagi lapar dan dahaganya itu hanya ikut-ikutan. Orang lain saum, saya juga pengen saum. Orang lain sahur, saya mau sahur. Orang lain iftar atau berbuka, saya juga berbuka. Semua ikut-ikutan. Malulah kalau tidak saum, malu kalau tidak buka bareng, kalau tidak buka bersama. Malulah, malu landasannya itu. Bukan karena Allah. Nah, orang-orang seperti ini ujung-ujungnya tidak akan mendapatkan predikat takwa. Orang-orang seperti ini nanti ujung-ujungnya tidak akan mendapatkan predikat Idul Fitri, yang mana bagaikan waladhu ummu, diibaratkan sebagai anak yang baru lahir dari ibunya. Suci kembali, balik kepada kesucian, pulang kesuciannya, kembali kepada fitri yang mulia. Dia jadi takwa, dosa-dosanya bersih. Kalau dasar ibadahnya seperti yang tadi saya katakan, segalanya atas dasar malu sama orang, bukan malu kepada Tuhan, bukan ibadah karena Allah, maka sudah barang tentu ibadahnya tidak akan membuahkan takwa dan kembali pada fitri, kembali kepada kesucian. Tapi hanya ibadah saum yang didampingi dengan sholatnya baik fardu maupun sunnahnya rajin ditunaikan karena Allah. Majelis taklimnya mungkin ada kuliah subuh, mungkin juga ada kuliah tarawih, atau juga kuliah sebelum iftar dan sebagainya. Semua dilakukan, semua dilaksanakan, tadarus Al-Qur'annya berjalan, zakat infak sedekahnya pun juga berjalan. Dia laksanakan walaupun sekecil apapun dia sedekah, walaupun mungkin hanya dengan sepotong gorengan, sepotong kurma dan sebagainya. Dia berusaha sekuat tenaga, apalagi yang besar. Maka orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan sekali lagi predikat takwa dan Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kita semua kesempatan berpredikat takwa dan Idul Fitri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, pada khutbah yang kedua, karena khutbah adalah 2 kali, khatib juga ingin menjelaskan sedikit tentang hadis yang khatib bacakan pada khutbah yang pertama. Semoga meningkatkan ketakwaan kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih kita berbuat karena Allah. Saum ini di bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat istimewa bila dibarengi disertai dengan segala macam amal ibadah yang khusus, karena nilai amal ibadah yang sunnah pahalanya jadi wajib, apalagi yang wajib. Pahala berlipat ganda di bulan ini, saudara semua ibadah. Maka Allah menyatakan al-siyamu li, melalui sabda Rasulullah SAW, bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, al-siyamu li wa ana ajzi bih. Saum itu, siam itu, atau bahasa umumnya adalah puasa itu, yang dijalankan oleh kita semua adalah karenaku atau untukku, dan akulah yang akan wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasinya. Kalau amal-amalan yang lain pahalanya dicurahkan oleh malaikat, Allah yang memberikan, Allah yang mencurahkan, tapi malaikat yang ngasih. Tapi kalau yang ini, saum ini, Allah yang langsung memberikannya. Urusan saum ini dengan Allah, dan Allah langsung yang menilainya. Mana saum yang benar, mana saum yang tidak benar, mana saum yang diiringkan dengan amal ibadah yang lain, atau saum cuma sekedar minal ju'i wal atas, saum yang hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Kalau orang saumnya benar, maka dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, man shoma Ramadan, barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, imanan, dengan iman, wahtisaban, dengan perhitungan yang tepat, dengan penghayatan yang mantap, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan segala dosa-dosanya, semua dosa-dosanya yang sebelum-sebelumnya dia pernah lakukan, dari mulai akil balik sampai saat ini, Allah hapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, kita ini adalah makhluk pendosa, saudara ibadah sekalian. Kita ini adalah makhluk yang banyak dosa, banyak salah. Siapa yang ngaku di sini tidak punya dosa? Hatta seorang Abi Hilman pun banyak dosanya, walaupun terlepas dari dosa mata, tapi dosa telinga, dosa lidah, dan segala macam dosa-dosa yang lain, tangan, kaki, masih dilakukan oleh Abi Hilman sang khatib. Masih, apatah lagi jemaah sekalian. Oleh karenanya ini adalah kesempatan emas. Orang mungkin mau menebus dosa, bertobat sebenar-benarnya, pergi ke maqamul ijabah, pergi ke tempat-tempat yang ijabah, pergi ke tempat-tempat yang dapat menggugurkan dari dosa, terutama ke tempat yang membutuhkan pengorbanan tinggi seperti umrah dan haji ke Mekah, Madinah. Orang pergi ke sana. Mungkin kita belum semua mendapatkan kesempatan itu. Belum, bukannya tidak. Belum, insya Allah akan dapat. Tapi untuk saat ini Allah menghamburkan kasih sayangnya, maghfirahnya juga, ampunannya, barakahnya kepada kita dengan semudah-mudahnya, tapi besar hasilnya. Hanya sayangnya kita tidak nampak, sehingga banyak orang yang tidak terpesona. Maka nanti lihatlah ketika di akhir Ramadan, siapa yang betul-betul istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah dengan program etika, maka itulah yang mendapatkan program predikat Idul Fitri dan Taqwa. Maka oleh karena jemaah sekalian, orang yang berikhtisab, penuh penghayatan dalam ibadah, seperti ibarat orang miskin dengan orang kaya. Ibarat kata, orang kaya merasakan kelaparan, sifatnya itu ujian. Begini mungkinnya orang miskin ini kalau kelaparan, paling begitu. Bukannya malah mengeluh, lapar sekali, biasa saya makan ini makan itu, mudah-mudah saja. Sekarang saya kelaparan, bukan begitu. Tapi beginilah orang susah kalau kelaparan yang belum mampu, ya. Nah, orang miskin lebih hebat lagi ihtisabannya atau ihtisabannya, lebih hebat lagi. Kenapa demikian? Karena orang miskin akan berkata dalam hatinya, beginilah saya sudah biasa kelaparan, ya Allah. Tapi kalau biasanya kemarin-kemarin saya kelaparan, memang waktunya saya
Itu namanya ihtisaban. Oleh karenanya mas sekalian, ayo kita resapi segala macam amal ibadah kita, baik itu saumnya, lapang dahaganya, sholatnya, tadarusnya, infaknya, zakat, sedekah dan sebagainya. Kita hayati. Kalau ada peluang sekecil apapun, apalagi yang besar ya, sekecil apapun ada peluang untuk ibadah, ayo lakukan. Sekecil apapun peluang untuk menjauhi maksiat, ayo lakukan. Hindari dari perbuatan yang sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita dan segala macam amal ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini. Mari kita sama-sama menuntut